Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik sekalian, para Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. para kelas 8. Apakah di sini semuanya sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti pelajaran? Sehat Pak, Oke, baik. Terima kasih semangat banget Muhammad Pak. Nafli atas Semangat responnya. banget. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai di kehidupan Pancasila dan bagaimana caranya kita mengerti bahwa Pancasila itu adalah sebuah pedoman yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sehari-harinya gitu. Bapak izin share screen dulu. Nah, ini dia. Jadi, kita hari ini akan membahas nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika berkehidupan bangsa. Kita langsung next aja. Nah, di sini kita ada tujuan pembelajaran, yaitu diharap peserta didik mampu atau memahami Pancasila sebagai sistem nilai dan bisa menganalisis keterkaitan antar sila, mengaitkan nilai Pancasila dengan masalah sosial, dan yang terakhir menunjukkan sikap sesuai nilai Pancasila. Nah, ini adalah pengertian nilai dan nilai Pancasila. Jadi nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting dalam kehidupan manusia. Nah, jadi nilai itu menjadi pedoman yang dasar bagi seseorang dalam bersikap, bertindak, serta mengambil keputusan. Tanpa adanya nilai, perilaku manusia cenderung tidak terarah dan berpotensi merugikan orang lain. Nah, maka dari itu, nilai itu berperan penting dalam membentuk kepribadian individu maupun kehidupan sosial. Dan nilai Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai ini bersumber dari budaya, agama, dan juga pengalaman sejarah bangsa yang telah hidup dan berkembang sejak lama. Nah, meskipun bersifatnya universal atau general, nilai Pancasila tidak berakar tetap berakar kuat pada kepribadian bangsa gitu dan menjadi ciri khas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga tentunya. Nah, Pancasila sebagai sistem etika adalah di mana Pancasila itu berfungsi sebagai sistem etika yang mengatur tentang baik dan buruk perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa dan juga bernegara. Nah, jadi Pancasila itu sebagai pedoman moral agar setiap tindakan warga selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan juga kebersamaan. Itu. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu jadi dasar juga dalam menentukan apakah suatu tindakan itu dianggap dibenarkan atau tidak itu. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas tentang keterkaitan antara sila Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Setiap sila itu saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Sehingga satu sila akan mempengaruhi pengalaman sila lainnya, sehingga Pancasila harus dipahami secara menyeluruh seperti itu. Nah, apabila satu sila diabaikan, maka keseimbangan kehidupan berbangsa itu akan terganggu. Misalnya ketidakadilan sosial dapat memicu konflik yang akhirnya merusak persatuan bangsa. Jadi nanti ketika satu sila tidak dipahami akan memicu masalah di sila yang lainnya gitu, teman semua. Nah, dalam kehidupan sosial nih, Pancasila tercermin melalui sikap saling menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi, sikap saling menghormati, serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan perundungan, teman-teman. Dan selain itu, nilai Pancasila juga mendorong tumbuhnya sikap gotong royong dan kepedulian sosial. Dan setiap individu diharapkan mampu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Oke, tantangan pengalaman nilai Pancasila di era digital.
Jadi di era teknologi ini, perkembangan teknologi digital ini membawa kita ke tantangan dalam pengalaman nilai Pancasila itu sendiri, teman-teman. Jadi media sosial kan sering digunakan tanpa memperhatikan etika, teman-teman. Kayak netizen-netizen kan kadang banyak yang tidak ada etikanya, sehingga memunculkan perilaku seperti cyberbullying, ujaran kebencian, dan juga penyebaran hoax atau berita tidak benar gitu, teman-teman. Dan perilaku tersebut kan itu bertentangan dengan adanya nilai kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan sosial. Oleh karena itu, para pelajar, peserta didik seperti kalian itu wajib untuk bersikap bijak, kritis, dan juga bertanggung jawab dalam menggunakan media digital agar nilai Pancasila tetap terjaga di era modern gitu, teman-teman. Nah, ini adalah peran pelajar dalam mengamalkan nilai Pancasila. Jadi, kalian sebagai peserta didik, sebagai pelajar yang ada di kelas 8 SMP ini itu punya peran penting juga. Jadi kayak kalian tuh penerus bangsa. Kalian harus punya sikap sikap toleran, jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Itu harus ditanemin sama kalian sejak dini dan juga dalam kehidupan sehari-hari kalian, maupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat kalian. Dan kalian juga diharapkan aktif untuk kegiatan positif serta mampu menjadi teladan bagi teman-teman kalian yang sebaya gitu, teman-teman. Dengan menolak perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila, pelajar turut berkontribusi dalam menjaga persatuan dan masa depan bangsa Indonesia gitu. Nah, kita ada di penghujung materi nih, teman-teman. Jadi Bapak pengen nanya ke kalian semua terkait apa yang sudah kita bahas tadi. Untuk pertama saya akan bertanya kepada Rafli Nur Eriksyah. Untuk Rafli, Apa menurut apa Rafli ini pertanyaannya bisa diulangi, Pak? nilai Pancasila itu nilai Pancasila apa yang paling sulit diterapkan sama si Rafli ini? Kira-kira apa? Nilai yang dari sila keberapa gitu? Oke, sebelumnya saya izin off cam ya, Pak. Ya, Jadi menurut saya tuh sila yang paling sulit untuk diterapkan itu sila kelima, Pak, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal ini karena keadilan sosial itu seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor, Pak, seperti faktor ekonomi, politik, dan sosial. Jadi benar-benar keadilan itu benar-benar kompleks gitu, Pak. Seperti itu, Pak. baik. Dan kira-kira Rafli punya solusi nggak untuk hal tersebut gitu? Paling yang dari saya pikirkan sih terkait solusi, pertama itu meningkatin kesadaran aja sih Pak, kesadaran akan warga negara Indonesia sendiri, lalu mengembangkan empati atau toleransi dan tetap berpartisipasi pada sosial dan saling membantu aja Pak, seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita give applause kepada Rafli karena sudah menjawab dengan sangat baik. Betul, teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menurut saya juga susah untuk diterapkan di negara kita. Walaupun padahal pedomannya ke Pancasila, tapi banyak sekali oknum-oknum atau orang-orang yang sangat tidak mengamalkan nilai kelima dari Pancasila. Jadi keadilan menurut saya juga di Indonesia masih sangat rapuh, masih sangat tidak seimbang. Makin ke atas itu makin tidak adil gitu, teman-teman. Oke, baik. Oke, kita sudah merefleksikan dan mendiskusikan terkait hal-hal tersebut. Jadi intinya teman-teman semua, nilai Pancasila itu harus kita tanamkan sejak dini dan juga kita terapkan di segala kondisi, baik di masyarakat, baik di lingkungan sekolah, ataupun dimanapun itu. Karena sejatinya, ketika kita sudah menanamkan nilai Pancasila ke dalam diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Karena ketika kita mengamalkan nilai lima-limanya itu, teman-teman, itu pasti akan baik untuk kita dan juga lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita akan merasakan manfaatnya dan juga begitu untuk diri kalian sendiri, teman-teman. Seperti itu. Oke, Menurut saya ini jadi intinya adalah Pancasila Pak adalah nilai pedoman kemanusiaan yang kehidupan bangsa adil dan ya, beradab teman-teman semua. Pak.